Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Malam hari ini kita boleh kembali bergabung di persekutuan doa Rabu. Mari Bapak Ibu kita menaikkan syukur kita di sepanjang hari ini Tuhan sudah memimpin dan menyertai kita. Mari kita mau naikkan syukur kita mau katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku naikkan syukur. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, sehingga kami boleh hadir dalam persekutuan doa Rabu pada malam hari ini ya Tuhan. Berkati ibadah kami ya Tuhan dari awal hingga berakhirnya ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ya Tuhan, biarlah boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun itu, mari kita angkat pujian, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam Dia hibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam.
jatuh, dihalaunya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur malam hari ini kita bisa sama-sama bersekutu lewat ibadah doa Rabu kita. Sebelum kita melanjutkan di dalam doa-doa kita, mari kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur. Mazmur 35. Mazmur nomornya yang ke-35. Ini merupakan keseluruhan ayatnya, tapi saya akan hanya membacakan dari ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan untuk kita. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jamaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak aku mau memuji-muji engkau. Janganlah sekali-sekali bersuka cita atas aku, orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan, karena mereka tidak membicarakan damai. Dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri, mereka merancang penipuan. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, syukur, syukur, mata kami telah melihatnya. Engkau telah melihatnya Tuhan. Janganlah berdiam diri ya Tuhan, janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku ya Allahku dan Tuhanku. Bapak Ibu Saudara, apakah kita sadar dengan bertambahnya usia kita, bertambahnya umur kita, masalah yang datang di dalam kehidupan kita itu semakin rumit? Benar nggak? Dulu waktu kecil untuk masalah makan aja ya, kita hanya perlu pergi ke dapur, mak masakin ini ya, dimasakin. Nah sekarang setelah dewasa, kita perlu bekerja, kita perlu membeli bahan makanan, kemudian kita perlu memasak juga. Ini khusus yang jomblo, masak sendiri. Kalau sudah yang berkeluarga, ada istri yang akan masak, biasanya seperti itu kan. Nah, contoh yang lain, perbedaan pandangan politik bisa membuat tetangga satu dengan tetangga satu bisa bermusuhan. Benar nggak? Pecu bisa lama pecunya, cuman gara-gara pandangan politik yang berbeda. Di dalam Mazmur yang sudah kita baca tadi, Daud juga mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Pergumulan cukup berat. Ada orang-orang yang ingin menjatuhkan dia dan bahkan ingin mencabut nyawanya. Mereka merencanakan banyak cara untuk menjatuhkan Raja Daud. Kita semua pasti pernah ada di posisi Raja Daud, di mana kita mengalami sebuah pergumulan dan kita rasa, Tuhan, aku sudah tidak sanggup, aku menyerah saja dah. Saya pernah ada di posisi itu. Berapa tahun yang lalu sempat di dalam satu pergumulan yang sangat berat menurut saya, dan sampai saya ingin menyerah dan mengakhiri hidup saya, saking berat menurut saya. Itu sebelum masuk ke sekolah teologi. Jadi masih dengan pemikiran duniawi, bahwa ketika kita udah putus asa, tidak ada pengharapan, ya udah selesain aja hidupmu gitu. Tapi sekarang semua sudah berbeda ya. Sekarang kita penuh pengharapan karena masa depan kita sungguh ada di dalam Kristus.
Dan yang menarik dari Raja Daud ketika dia dalam pergumulan ini, dia tidak menyerah. Dia tidak putus asa, tapi dia tetap yakin bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Kita baca di ayatnya yang ke-23 tadi. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku ya Allahku dan Tuhanku. Perjalanan kehidupan Daud bersama Tuhan sangat menarik dan bisa kita jadikan juga teladan dalam kehidupan kita. Daud juga sama seperti kita. Dia pernah jatuh, kemudian dia bertobat dan bangkit dari kesalahan yang sudah dia buat sebelumnya, sehingga Tuhan memakai dia dengan sangat luar biasa. Bahkan Kristus lahir dari keluarga Daud. Bapak Ibu Saudara, coba kita renungkan bersama dan kita ingat-ingat lagi, apa saja karya Tuhan dalam kehidupan kita. Dari kita kecil hingga saat ini, berapa kali Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Malam hari ini firman Tuhan datang dan mengingatkan setiap kita. Mari belajar sama seperti Daud. Belajar berserah kepada Tuhan, belajar percaya dan yakin akan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengar baik. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan Dia tidak akan berubah. Baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia sanggup menolong saya, Dia sanggup menolong Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini yang datang dan mengingatkan setiap kami untuk kami berserah kepadamu, menyerahkan setiap pergumulan kami kepadamu. Walaupun sebagai manusia kami masih penuh dengan keraguan, tapi kami mau belajar sama seperti Daud. Kami belajar menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama untuk menolong kami. Terima kasih dan terima kasih Yesus. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan doa Rabu malam hari ini. Menyerahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita masuk dalam doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati.